wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, di sini kami dari kelompok 1 yang akan sedikit menyampaikan materi mengenai implementasi wawasan Nusantara terhadap kehidupan nasional. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ariston Nugroho, NIM 721419024 dari jurusan Akuntansi 2019. Oke. Sebelum membahas lebih jauh mengenai wawasan Nusantara, di sini perlu diketahui bahwa kita harus mengetahui apa itu definisi dari wawasan Nusantara. Oke, saya beritahu bahwa definisi wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri, wilayah, dan rakyatnya sebagai satu kesatuan dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oke, ketika kita mengetahui definisi tersebut, pasti kita banyak gambaran apa yang perlu kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Oke, contohnya dalam bidang politik, bahwa negara kita memiliki sistem kenegaraan, pemerintahan, dan kita sebagai warga negara patutlah ikut serta dalam bidang politik tersebut. Kemudian dalam bidang ekonomi, kita tahu bahwa negara Indonesia itu memiliki banyak sekali kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Nah, kita sebagai warga negara, kita punya cara untuk mengolahnya, untuk menjadi lebih baik, sehingga negara kita dapat mencapai tujuan nasional negara kita. Oke, kemudian dalam bidang sosial budaya, bahwa negara Indonesia memiliki banyak sekali budaya yang tersimpan, yang sebagai salah satu kekayaan juga. Walaupun kita banyak-banyak perbedaan, tapi kita punya satu tujuan, tidak membeda-bedakan dan saling toleransi untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian dalam bidang pertahanan dan keamanan, kita tahu bahwa negara Indonesia memiliki batas-batas wilayah yang perlu kita pertahankan sehingga tidak terjadi pergolakan dari negara lain. Untuk lebih jelasnya dan detailnya nanti bisa disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aryanda Pratama, NIM 421141962 dari jurusan Fisika. Nah, seperti apa sih implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik? Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik diharapkan munculnya iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, yang tentunya berdasarkan asas-asas kedaulatan rakyat. Seperti apa penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis tersebut? Pertama, penyelenggaraan negara yang sehat. Di sini berarti penyelenggaraan negara yang sehat itu terdapat sistem kenegaraan yang tertata dan tersusun rapi. Kemudian dinamis berarti pergerakan yang terus-menerus. Nah, dinamis di sini berupa kegiatan kenegaraan masyarakat Indonesia. Seperti terdapat pergantian kepemimpinan, pergantian ke lembaga-lembaga pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dengan mengacu mekanisme 5 tahunan yang diawali dengan pemilihan umum. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dinamika masyarakat Indonesia, sehingga penyelenggaraan negara harus sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia. Maka dapat diartikan, penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis tersebut berarti membangun sistem kenegaraan yang tertata dan sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia. Kemudian, penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis tersebut bukan hanya terdapat pada suprastruktur politik saja, tetapi pada infrastruktur politik juga harus sinergi. Infrastruktur politik contohnya seperti partai politik. Nah, pengembangan infrastruktur politik tersebut merupakan wujud tanggung jawab sebagai warga negara untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan, sehingga cita-cita masyarakat Indonesia dapat diwujudkan dan segera tercapai. Perkenalkan, nama saya Winda Audrey, NIM 721141910 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara pada bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di dalam bidang ekonomi.
Di dalam bidang ekonomi sendiri, implementasi wawasan Nusantara diharapkan dapat menciptakan suatu tatanan ekonomi yang dapat menjamin pemenuhan dan juga peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Terdapat konsekuensi di dalam pemahaman ini, yaitu pembangunan ekonomi hendaknya dapat bertumbuh pada kekuatan rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Selain itu juga diharapkan dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat secara timbal balik. Dengan ini diperlukan adanya peraturan agar terdapat perimbangan kebutuhan bagi penduduk setempat dan juga memperhatikan dana untuk pembangunan bagi daerah yang miskin terhadap sumber daya alam. Selain itu, harus memperhatikan pelestarian sumber daya alam yang menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Artinya, apabila sumber daya alam digunakan secara keseluruhan untuk kepentingan masyarakat, maka pelestarian sumber daya alam juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Terdapat beberapa prinsip-prinsip implementasi wawasan Nusantara di dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah kekayaan di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik seluruh bangsa yang digunakan untuk kebutuhan rakyatnya secara merata. Yang kedua adalah tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Yang ketiga adalah kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai bentuk usaha bersama. Oke, nama saya Dwi Octavia Nurkolilisop. NIM 72 114 19177. Saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan Hamkam akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara bagi setiap warga negaranya. Kesadaran dan cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi suatu modal utama akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi ancaman yang dialami. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif. Karena apa? Karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara. Contohnya, memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. Yang kedua, membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lainnya. Rasa persatuan ini akan diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antar warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Yang ketiga, membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar yang ada di Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ideologi. Ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat ide yang mewujudkan keyakinan untuk mencapai sebuah cita-cita. Dan seperti yang kita tahu, ideologi dari bangsa Indonesia adalah Pancasila, dan dapat dikatakan bahwa dalam usaha untuk mewujudkan cita-citanya, bangsa Indonesia haruslah berlandaskan pada 5 dasar yang ada di dalam Pancasila. Nah, implementasi wawasan Nusantara dalam ideologi
itu dapat tercermin pada pola sikap, pola pikir maupun pola tindak yang mengedepankan atau mendahulukan kepentingan berbangsa dan bernegara dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan Nusantara itu mendasari pola sikap maupun pola tindakan untuk mengatasi berbagai masalah atau ancaman dalam bidang bermasyarakat, bernegara maupun berbangsa. Dan wawasan Nusantara itu selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan ini masyarakat Indonesia diharapkan dan diharuskan memiliki pola pikir yang lebih mengedepankan atau mendahulukan kepentingan umumnya dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Perkenalkan, saya Lalena Satu Munawaro dengan NIM 72114193031. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan menerangkan mengenai implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Nah, dengan melihat kondisi geografis wilayah Indonesia, bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah kepulauan yang mana menjadikan ciri kehidupan sosial budaya Indonesia sangatlah beragam yang berbeda-beda setiap daerahnya. Nah, keberagaman tersebut meliputi keberagaman suku, keberagaman budaya, adat istiadat, tradisi, dan lain sebagainya. Nah, keberagaman tersebut juga merupakan kenyataan yang selalu kita alami di kehidupan sehari-hari dan merupakan karunia dari Sang Pencipta. Keberagaman tersebut juga menjadi simbol dari bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya itu merupakan cara pandang dan cara bersikap warga Indonesia, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, tentang implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara itu bentuk perwujudan atau penerapan dari teori atau nilai-nilai dari wawasan Nusantara tadi. Nah, implementasi tersebut nanti akan mewujudkan atau menciptakan rasa saling menghargai, menerima, mengakui adanya perbedaan dari di setiap daerah, di setiap masyarakatnya, yang mana menjadi modal untuk membangun suatu kebersamaan dan mewujudkan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kemudian contohnya saya akan mengambil dari dua aspek, yaitu budaya dan sosial. Dari budaya dulu, misalkan sebuah kesenian. Kesenian tidak hanya tentang mengekspresikan rasa keindahan, tetapi kadang di balik itu ada sebuah makna ataupun mitos. Nah, semisal mitos tersebut itu adalah sebuah norma yang harus ditaati secara turun-temurun oleh masyarakat sekitarnya, yang menjadikan rasa solidaritas di antara masyarakat tersebut itu meningkat. Nah, maka implementasi dari budaya tersebut kita harus melestarikannya, melestarikan kesenian tersebut, melestarikan museum juga bisa. Nah, kemudian dari aspek sosial, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari kehidupan sosial. Salah satunya bagaimana cara mengembangkan sebuah kehidupan bangsa yang serasi, di mana masyarakatnya sangat berbeda-beda dari aspek status sosial, dari aspek budaya maupun dari daerahnya. Nah, contoh implementasinya itu seperti pemerataan pendidikan. Kita tahu bahwa antara kota dan desa sangatlah ada kesenjangan antara pendidikannya. Jadi dengan pemerataan pendidikan, kesenjangan tersebut itu bisa disetarakan. Perkenalkan, nama saya Saif Rahmat Umar, mahasiswa jurusan Fisika angkatan 2019 yang saat ini menempuh mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Iwan. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan sedikit kesimpulan dari implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Dari penjelasan teman-teman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mengenai implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional, yaitu dalam pelaksanaan kehidupan nasional Indonesia, implementasi wawasan Nusantara mencakup beberapa bidang,
di antaranya bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam kehidupan politik, wawasan Nusantara diharapkan dapat menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis berarti dapat membangun sistem kenegaraan yang tertata dan sejalan sesuai dengan dinamika. Dalam kehidupan ekonomi, wawasan Nusantara diharapkan dapat menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan penguasaan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Dalam kehidupan sosial budaya, wawasan Nusantara diharapkan dapat menciptakan sikap batiniah maupun lahiriah yang dapat mengakui, menerima, dan menghargai segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup di sekitarnya yang merupakan karunia dari Sang Pencipta. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan nasional, wawasan Nusantara diharapkan dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran cinta tanah air dengan bangsa dalam wujud upaya pembelaan negara dari segala bentuk ancaman dari luar maupun dalam. Dari sini, jadi wawasan Nusantara telah memberikan gambaran bahwa dalam segala aspek kehidupan perlu adanya kesadaran dari diri masing-masing agar negara, jika di tempat orang, dia dianggap sebagai tamu yang disegani dan dihormati, bukan karena ngomong, tapi karena prestasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.